Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar materi fisika yang berjudul gelombang bunyi dan cahaya. Jadi gelombang bunyi ini kalian akan meninjau tentang karakteristiknya, kemudian cepat rambat bunyi, klasifikasi gelombang bunyi, tinggi nada, dan gejala-gejala gelombang bunyi. Yang pertama, karakteristik gelombang bunyi. Kalian tahu bahwa penyebab timbulnya bunyi yaitu adanya benda yang bergetar gitu ya. Kalau kalian pengen tahu di mana suara kalian berasal, pegang tenggorokan kalian. Di situ ada yang bergetar, disitulah penyebab timbulnya bunyi suara kalian. Kemudian yang kedua, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Seperti yang kalian tahu, di luar angkasa sana nggak ada medium, maka bunyi tidak bisa terdengar. Kemudian yang ketiga, gelombang bunyi adalah salah satu contoh gelombang longitudinal. Kalian udah tahu itu apa? Gelombang longitudinal. Kemudian cepat rambat bunyi di udara, datanya adalah 340 meter per sekon. Kalian hafalin ya. Ada hubungan antara kerapatan medium dan cepat rambat di udara. Jadi saya kasih tabel, ada udara, ada air laut, ada aluminium dan lain-lain. Jadi kalau semakin cepat semakin rapat mediumnya, maka cepat rambat bunyi juga semakin besar. Ya, klasifikasi gelombang bunyi. Di sini kita klasifikasikan gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya. Kalian udah tahu juga ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Untuk rentang audiosonik, yaitu rentang yang kalian bisa dengar, untuk manusia bisa dengar antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Untuk infrasonik, contoh hewan yang bisa mendengar, gajah. Biasanya getarannya mungkin getaran yang sangat kecil frekuensinya ya, contohnya gempa bumi itu. Untuk ultrasonik, contoh hewan yang bisa mendengar yaitu lumba-lumba. Kemudian selanjutnya itu tinggi nada. Tinggi nada itu saya nggak mau contohkan ya, kalian bisa bayangin aja tinggi nada itu bedanya suara perempuan sama laki-laki. Suara perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki, gitu ya. Kalau tahu ya, saya nggak mau contohkan tinggi nada bedanya tinggi sama rendah gimana. Ya, penyebab tinggi rendahnya nada itu sebenarnya digantung sama frekuensi. Jadi kalau nadanya semakin tinggi, dia frekuensinya semakin besar, getarannya semakin banyak ya. Banyaknya gelombang tiap waktunya lebih banyak kalau untuk nada yang tinggi. Ya, gejala-gejala gelombang di sini akan kita bahas, yaitu pertama pemantulan gelombang. Kalian udah tahu, udah belajar ini waktu SMP. Contohnya, kalian bisa memanfaatkan peristiwa pemantulan gelombang bunyi untuk mengukur kedalaman laut. Kemudian yang kedua adalah pembiasan gelombang bunyi. Jadi yang bisa membias itu tidak hanya cahaya saja. Bunyi pun ketika ada perbedaan kerapatan di udara, dia bisa membias, bisa membelok gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah difraksi. Difraksi itu pemuluran gelombang. Contohnya gini ya. Di sini ada sumber suara. Terus di sini ada penghalang. Kalau dipikir-pikir harusnya suaranya cuma kedengaran bagian atas saja nih, orang-orang di atas, karena ada penghalang di sini. Tapi pada kenyataannya gelombangnya ini melentur sehingga yang di bagian bawah di sini juga bisa mendengar. Itulah peristiwa difraksi. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas yaitu adalah Doppler effect atau efek Doppler. Jadi saya sebenarnya mau fokuskan ke spesial di sini, efek Doppler. Apa itu efek Doppler? Ya, misalnya kamu nih di sini, ya lagi nongkrong di pinggir jalan. Kemudian ada mobil pakai sirine mendekat. Habis itu dia menjauh. Saya mau tanya, adakah perbedaan nada bunyi sirine itu yang kamu dengar ketika dia lagi mendekat dan menjauh? Ada bedanya nggak ketika mendekat sama menjauh? Ya, ketika mendekat itu sirine pasti bakal terdengar nadanya lebih tinggi. Sedangkan ketika menjauh nadanya lebih rendah. Seperti yang kalian tahu, jadi kalau nadanya tinggi itu frekuensinya tinggi, sedangkan nada rendah pasti frekuensinya rendah. Saya akan berikan ilustrasinya. Ya, jadi sini misalnya ada ambulans sedang menyalakan sirine. Ya, kemudian ada orang di pinggir jalan. Nah, ketika mendekat, ini muka gelombangnya itu yang bagian depan dia lebih rapat. Nah, ketika lebih rapat maka frekuensinya kalian lebih tinggi. Itulah kenapa nadanya lebih tinggi. Sedangkan ketika saat menjauh itu muka gelombangnya bakal lebih renggang lah. Ketika lebih renggang itu artinya frekuensinya lebih rendah dan nada yang kamu dengar pun menjadi lebih rendah.
masih bahas di efek Doppler. Sekarang kita akan bahas rumusnya apa gitu ya. Oke, orang yang mendengar kita sebut sebagai pendengar. Kemudian tadi yang ada sirinenya kita sebut sebagai sumber bunyi. Rumusnya atau persamaannya adalah FP sama dengan V plus minus FP per V plus minus VS kali Fs. Oke, apa itu? Kita lihat di keterangannya. Ya, FP di sini adalah frekuensi pendengar. Kemudian Fs adalah frekuensi sumber. Dan yang V aja, nggak ada embel-embelnya, itu kecepatan bunyi di udara yang nilainya 340 meter per sekon. Kemudian Vp, kecepatan pendengar. Dan Vs adalah kecepatan sumber. Ya, kita masuk ke contoh soal. Oh iya, sebentar sebelum itu, perhatikan ke persamaannya. Persamaannya itu nilainya bisa positif dan negatif, perhatikan. Ya kan, bisa positif bisa negatif. Hal ini nanti kalian pakai salah satu aja, bisa positif bisa negatif, tergantung keadaan. Nah, VS-nya positif jika sumber menjauh, VS negatif ketika mendekat, sedangkan untuk VP kalau positif yang mendekat, yang menjauh itu negatif. Jadi kebalikan, perhatikan. Menjauh kalau positif, kalau VS positif, mendekat kalau mendekat ya. Jadi ada kebalikan, tapi kalian cukup hafalkan satu aja. Kalau saya ngapalinnya itu dari pendengar, mendekat dia positif. Jadi ya kalian pakai jembatan keledai apalah, misalnya yang positif itu kalau mendekat pahala misalnya semakin banyak, jadi positif gitu ya. Boleh, terserah aja. Hafalkan salah satu aja. Ya, kita ke contoh soal. Ya, misalnya sebuah mobil membunyikan sirine dengan frekuensi 2000 Hz bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Jika kecepatan rambat bunyi di udara ada 340, berapa frekuensi bunyi yang didengar oleh pengamat di pinggir jalan? Ya, jika mobilnya lagi bergerak mendekat. Kita mau cari frekuensi pendengar. Ya, kita terapkan rumusnya. Ya, jadi yang nilai yang sudah pasti adalah V-nya 340. Kemudian di sini sudah diketahui semua, VP sudah ada, VS sudah ada, Fs sudah ada. Kita cuma cari FP, kita tinggal masukkan aja. Nah, VP-nya kan diam, ya. Kecepatan pendengar dia kan diam, berarti 0. Di sini kalian nggak usah pedulikan positif negatifnya karena nilainya 0. Kemudian kalian pedulikan aja nih positif bawahnya, positif negatif bawahnya ini. Karena dia bergerak sumber mendekat, dia negatif. Ya, kalian balik lagi ke video lagi sebelumnya, di slide sebelumnya, dicatat dulu, habis itu kalian bisa terapkan di sini. Ya, dihitung biasa, dapat hasilnya 2125. Itu ya, gampang ya. Jadi kalau udah paham sampai di sini, you can stop your video here. But if you want more, another example, you can go next. Contoh soal kedua. Ya, sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon. Di belakangnya mobil bergerak mendekati dengan kecepatan 30 meter per sekon. Jika sepeda motor ini sedang bunyikan klakson. Nah, sekarang berarti sepeda motornya berlaku sebagai sumber, sedangkan kita mau cari hitung frekuensi klakson yang didengar pengemudi mobil. Berarti mobilnya dia berperan sebagai pendengar. Ya, untuk menjawab ini biasa kita terapkan rumusnya tadi. Kemudian untuk soal seperti ini ya, saya kasih cara, yaitu kalian bikin garis bantu di antara kedua pendengar dan sumber ini, seperti ini. Kemudian kalian analisis. Nah, ini pendengarnya kan panahnya mendekat ke sini ya. Pendengarnya mendekati garis ini kan. Berarti pendengar kalau mendekat dia positif. Kemudian untuk sumbernya terhadap garis ini dia kan menjauh kan. Makanya sumbernya positif. Oke, berarti keduanya positif. Langsung masukkan rumus saja, positif keduanya. Set. Nah, tinggal dihitung seperti biasa, dapat nilainya. Oke, frekuensi pendengarnya adalah 1110. Oke, bakal lebih cepat ya. Ya, sampai sini aja. Paham ya? Oke, silakan boleh bertanya di kolom komentar atau lewat Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.